Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Mungkin ini Farhan udah pernah dengar atau udah pernah melakukan ini, bisa jadi di kelas sebelumnya. Tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa melakukan operasi hitung campuran baik dalam bilangan cacah, bilangan pecahan, desimal, persen, dan lain-lain dalam pembagian, perkalian, penjumlahan maupun pengurangan. Nah, dalam operasi hitung campuran ini kita akan bagi-bagi nih beberapa. Yang pertama ada untuk bilangan cacah, ada untuk bilangan pecahan, ada desimal, ada persen. Tapi untuk sekarang kita akan bahas yang bilangan cacah dulu ya. Nah, untuk operasi hitung bilangan cacah, teman-teman lihat piramida di sini. Nah, maksud dari piramida ini adalah semakin ke atas operasi hitungnya, berarti dia semakin kuat. Jadi, ini salah nih. Kebalik. Ini penjumlahan dan pengurangan. Ini perkalian. Nggak bisa naik. Itu tanda kurung apa saja? Nah, tanda kurung apa ya? Jadi gini nih, ketika dalam sebuah operasi hitung, teman-teman menemukan ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi, itu dia boleh dikerjakan dari depan dulu, karena nggak harus dikerjakan yang kurang dulu atau yang tambah dulu, yang penting dikerjakan keurutan dari depannya, dari sebelah kiri. Nah, kalau misalnya dalam operasi hitung itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada yang di dalam huruf, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Baru ke yang perkalian atau pembagian, baru yang penjumlahan atau pengurangan. Jadi semakin ke atas, semakin kuat. Semakin ke atas ini semakin kuat, ya. Ini paling rendah, paling belakangan gitu dikerjainnya. Yang paling duluan adalah yang ada tanda kurungnya. Kalau tidak ada tanda kurung, yang duluan dikerjakan adalah yang perkalian dan pembagian. Kalau tidak ada perkalian pembagian yang dikerjakan boleh dari sebelah kiri. Terus gimana kalau misalnya dalam operasi hitung itu cuma ada perkalian dan pembagian doang? Terus dikerjakan dari mana gitu? Dikerjakannya tetap dari awal, dari sebelah kiri. Jadi dari depan dikerjainnya gitu. Jangan kan perkalian sama pembagian sama aja nih, aku kerjain dari belakang gitu. Jangan, tetap harus dikerjakan dari depan. Kita masuk ke sini ya. Nah, ini adalah operasi hitung pengurangan ya, teman-teman. Ini pengurangan dan penjumlahan, ya kan? Iya. Nah, untuk pengurangan ini yang harus diperhatikan adalah pengurangan dan penjumlahan ya, yang harus diperhatikan adalah ketika teman-teman mau melakukan perhitungan seperti ini, kalian harus perhatikan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jangan sampai kalian menuliskannya seperti ini. Nah, jangan sampai seperti ini. Karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Betul tidak? Ya. Kalau kita lakukan seperti ini, hasilnya kan 0 kurangi 9, 1. Pinjam ke sini kan. Terus ini tinggal 4. 4 kurangi 5, 9. Karena pinjam 14. Ini tinggal 3. Berarti ini 1. Nah, kan hasilnya begini. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, hasilnya akan berbeda. Nah, 15 kurangi 9, 6. Lalu 13 kurangi 5, 13 kurangi 5, 8. Terus nggak bisa 1 kurangi 2, ya kan? Jadi ini salah ya. Ini salah ya. Ini kita salah. Kenapa ini salah? Karena peletakan bilangannya tidak sesuai dengan
apa namanya, apa tuh namanya, peringkat bilangannya itu loh. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kalau ini tadi kan ngaco ya, yang satuannya kosong bawahnya, yang puluhan dengan satuan, yang ratusan dengan puluhan, yang ribuan dengan ratusan. Hasilnya pun akan salah gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada soal seperti ini? Ada pengurangan dan penjumlahan. Tadi kan kata Ustazah kita balik ke sini, penjumlahan dan pengurangan itu dia sejajar, setara. Berarti boleh dong dikerjakan dari belakang dulu. Atau misalnya di sini boleh dong dikerjakan dari penjumlahan dulu. Sebaiknya kalau misalnya ada soal seperti ini, kita kerjakan dari depan ya. Dari sini dulu. Kita kerjakan dari depan dulu. 16.256 kita kurangi dulu dengan 9.177, baru kita tambahkan dengan 1.015. Nah, ada yang bisa bantu untuk mengerjakan kita bareng-bareng? 6 kurang itu aja bisa nggak? Mandi. Sekolah juga. 6 kurang itu aja bisa nggak? Halo? Enggak. Nggak bisa. Minta kali. Berarti pinjam ke sini 1 ya. Jadi 16 kan? Terus ininya jadi 4 ya. Iya. Nah, 16 dikurangi 7 hasilnya? 9. Ya. Terus ini kan tinggal 4. 4 bisa nggak kurangi 7? Nggak bisa ya. Kita pinjam lagi jadi 14. Ini duanya tinggal 1. 14 dikurangi 7? 7. Sini kan tadi duanya tinggal 1. 1 kita kurangi 1 berapa? 0. 0. Terus ini ada titik, kita turunin titiknya. 16 kurangi 9. Berapa? 11. 7 dong. 16 kurangi 9, 7 dong. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 7.079. Kita tulis di sini 7.079. Nah, begini. Nah, setelah kita temukan 7.079, setelah kita temukan, kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan yang ini, teman-teman. Dengan yang ini. Nah, kita jumlahkan dengan yang ini. Baru kita tulis, kita boleh tulis di bawahnya. Jadinya kita jumlahkan dengan 1.015. Nah, baru kita lakukan operasi hitungnya lagi. 9 ditambah 5 berapa? 14. 14. Duh, kok ini ada ininya sih? 14, terus satunya kita simpan ya. Kita simpan di sini 1. Terus 7 tambah 1 berapa? 8. Tambah 1 lagi? 9. 9. Ada yang kita simpan nggak? Ada. Ada? Ada nggak? Kan 7 Enggak. tambah 1 di Enggak. sebelah kan tambah 9 nggak ada ya? Nggak ada yang 10 atau di atas 10 ya? Oke. 0 tambah 0? 0. 0. Terus 7 tambah 1? 8. Berarti hasilnya adalah 8.094 di sini nih. Berarti di sini hasilnya bentar ya. 8.094. Berarti di sini hasilnya adalah 8.094. Sampai sini paham nggak urutan pengerjaannya? Coba ya, Ustazah kasih contoh lagi. Kalau ada, bentar. Salah. Nih.
Nah, terus kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Contohnya adalah begini. Mana ya buku saya? Kelihatan kan ya? Nih. 216 kita lapisin 216 ditambah 4 dikali 20. Nah, berdasarkan operasi hitung yang tadi nih, piramidanya. Kan di sini soalnya ada penjumlahan dan perkalian. Mana dulu yang dikerjakan? Penjumlahan dulu atau perkalian dulu? Coba lihat. Apa? Penjumlahan perkalian. Perkalian, karena perkalian itu ada lebih di atas ya. Kalau dia semakin ke atas, dia harus semakin didahulukan. Berarti yang harus kita kerjakan dulu perkaliannya. Terus tulisnya gimana, Ustazah? Tulisnya kita bisa tulis 216 ditambah, kita kurungin dulu deh biar dia nggak kabur. Biar ketahuan nih, ini yang mau kita kerjain duluan. Baru sama dengan 216 ditambah 4 dikali 20 berapa? 4 kali 20. Berapa? 4 kali 20. 80. Betul. Baru setelah itu kita jumlahkan. 216 tambah 80 berapa? Kita bisa buat seperti tadi. Kalau teman-teman bingung, misalnya kalian ngerasa kayaknya aku belum mahir buat ini deh, buat ngitung kira-kira, ya udah teman-teman giniin aja biar mudah. Jadi kita kerjakan dari belakang ya. 6 tambah 0 6. 1 tambah 8 9. Terus 2-nya turun jadi 296. Betul. Kayaknya kalau kelompok yang ini udah bisa ya untuk penjumlahan, nggak ada yang salah. Ini ya. Nah, kita ada contoh soal lagi nih teman-teman. Nih, saya kasih contoh lagi seperti ini. 18 dibagi 3 dikali 1 tambah 2. Nah, kan ini ada penjumlahan kan? Kalau kita lihat tadi, yang harus kita lakukan dulu kan yang pembagian ya, atau perkalian daripada penjumlahan. Tapi, karena penjumlahan yang ada di dalam kurung, kita lihat lagi. Kurung adalah rajanya, adalah penguasanya. Jadi, bilangan yang ada di dalam kurung, mau itu ditambah, mau itu dikurang, mau itu dibagi, mau itu dikali, dia adalah penguasanya, jadi harus diduluin. Gitu, ibarat presiden, ini tuh presidennya, jadi kalau lagi di tol, ada presiden lewat, kan kita minggir. Presiden duluan, kayak gitu. Nah, ini berarti yang harus kita kerjakan duluan yang di dalam kurung ya teman-teman. Ini bisa langsung kita kerjakan begini. Berarti kita tulis dulu, jangan dulu dikerjakan yang lainnya selain yang di dalam kurung biar nggak pusing. Nah, kita kerjakan dulu dalam kurung. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, setelah ini kita ngerjain dari mana nih Ustazah? Kan bagian sama perkalian itu sama ininya sejajar. Apa namanya? Sejajar ininya apa namanya? Di piramidanya kan sama ya. Nah, terus jadinya kita kerjakan, kalau misalnya dia sejajar, kita kerjakan dari depan, dari sini nih. Dari sini nih, kita kerjakan ya. Jangan kita kerjakan dari sini dulu biar nggak bingung. Gitu. Kenapa sih? Nanti hasilnya beda soalnya. Kita kerjakan harus dari depan. Oke, berarti kita kerjakan ini dulu ya. 18 bagi 3 dulu. Siapa yang tahu 18 bagi 3 isinya berapa?
3 dikali berapa isinya 18? Enam. Betul. Enam. 6. Setelah kita Enam. tahu 6, ini kan 6 nih. 18 bagi 3, 6. Masih ada sisanya kan dikali 3. Jangan lupa kita kalikan 3. Berapa hasilnya 6 kali 3? 11. 18. Nah, beda nanti kalau misalnya kita kerjakan ini dulu. Berarti kan kalau kita kerjakan ini dulu jadinya 18 dibagi 9. Hasilnya 2. Nanti jadi beda hasilnya. Intinya kalau misalnya udah Zaza gak ngerti. nggak ngertinya di mana? Semuanya pusing. Aku juga nggak ngerti saja. Nggak ngertinya di mananya dulu nih. Coba ditunjukin angka dari mananya. Dari awal. Usah ulangi dari awal ya, dari sini ya. Jadi, dalam operasi hitung bilangan kaca atau bilangan bulat atau bilangan apapun, kita ada piramida yang namanya piramida operasi hitung. Nah, ketika operasi hitung itu kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Ketika dalam satu operasi hitung, dia ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan ada tanda kurung. Yang harus dikerjakan duluan adalah tanda kurung dulu. Baru perkalian atau pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Jadi, kalau misalnya tadi kita udah kasih contoh nih, misalnya di sini ada contoh soal ada pengurangan dan ada penjumlahan. Ini kan setara nih, lihatin di sini. Setara kan, di kolom yang sama kan, nggak naik ke atas kan penjumlahan dan pengurangan. Ya enggak? Ya enggak? Sampai sini paham nggak? Coba, jadi kalau misalnya kalian nggak paham, pas usah dijelasin, stop aja ya, biar ketahuan nih nggak pahamnya di Iya. mana. Nah, Iya. terus udah gitu kan karena dia ini sejajar nih. Berarti bisa dikerjain yang mana dulu gitu kan. Nah, kalau ada 2, di sini ada yang sejajar, kita kerjakannya tetap harus dari depan ya. Nggak boleh meskipun dia sejajar, jadi kita kerjakan, karena dia kan sejajar, aku tambahin dulu deh yang belakang, baru nanti ini kurangin yang ini. Nah, nggak boleh, tetap harus kita kerjakan dari depan. Dari 16.256 dulu, kita kurangi 9.177 dulu, baru kita tambahin. Sampai sini paham nggak? Razan sama Paham. paham? Razan paham nggak? Sedikit paham. Yang banyak kurang pahamnya di mana? Di Cara itunya. cara pengurangannya, Iya. Caranya. Iya. cara nguranginnya. Cara 16.256. Urutannya. Oh, kalau urutannya, ini kan ada pengurangan dan penjumlahan. Ada kurang dan tambah kan? Ya enggak? Iya. Nah, karena kita lihat begini ke sini, ini usah copy aja deh biar gampang. Kita kecilin. Nah, nih teman-teman lihat ya. Karena dia ini penjumlahan dan pengurangan ini ada di yang paling bawah, dia sejajar tuh. Yang pengurangan kan nggak di atasnya penjumlahan kan? Atau sebaliknya, penjumlahan nggak di atasnya pengurangan kan? Di sininya, lihat deh. Dia letaknya sama kan? Kan kalau perkalian di atas ya? Iya. Kalau penjumlahan sama pengurangan sama kan? Sejajar kan? Iya. Razan gimana? Sampai sini dapat nggak? Ini sejajar nih. Razan? Iya. Gimana? Paham nggak? Penjumlahan dan pengurangan itu sejajar. Penjualan pengurangan itu sejajar. Heeh. Gitu.
Jadi karena dia ada dalam kolom yang sama, ini kan ada 3 kolom, ada 3 tingkatan. Tingkatan ketiga, tingkatan paling bawah, tingkatan yang kedua, sama tingkatan yang ketiga. Gimana sih? Tingkatan yang paling bawah, yang tengah, sama yang paling atas. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan ada di tingkat yang sama, dia kan ada di rumah yang sama nih. Di lantai yang sama, ini ibarat rumah deh, kita ibaratkan rumah. Ini ada rumah lantai 3. Lantai yang pertama diisi sama penjumlahan dan pengurangan. Lantai kedua diisi sama perkalian dan pembagian. Lantai ketiga diisi sama tanda kurung. Nah, kalau lantai pertamanya sama penjumlahan dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, terus ada di dalam operasi hitung, kayak gini. Di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Kita harus kerjakannya dari depan. Kayak biasa kita kerjakan dari depan. Dari depan tuh maksudnya dari kiri. Sebelah kiri kan, ini kiri kalian kan. Dari sini dulu yang kita kerjakan. Gitu. Baru kita kurangi nih operasi hitung yang ini, karena pengurangan kita kurangi. Setelah kita ketemu hasilnya, baru kita tambahkan dengan yang ini. Gimana? Paham nggak? Paham. Alena gimana? Paham. Paham. Coba kita lanjut dulu ya. Ya. Nah, kalau Itu yang kenapa? Itu yang plusnya Heeh, diituin sama yang terakhir. yang ini. Ya. Ya, jadi hasil dari 16.256 dikurangi 9.177 kan ini hasilnya ya. Mm-mm. Nah, baru setelah itu kita tambahkan dengan yang ini. Kita tambahin dengan yang ini kan sama nih. Mm-mm. Baru ketemu hasilnya gitu. Jadi kita kerjain yang dikurangi dulu, baru kita tambah. Kalau di sini ditambah dulu gimana baru dikurangi? Ya udah kita kerjakan dulu dari depan pokoknya. Baru kita ke belakang. Gitu. Ini depannya ya. Ini depan, terus ke sana makin ke belakang gitu. Atau kamu bisa bilang ini dari kiri makin ke kanan. Jadi kita kerjakan dari kiri ke kanan. Nah, untuk yang ini teman-teman lihat contoh yang ini nih. Yang 216 ditambah 4 kali 20. Nah, di sini ada operasi hitung apa aja nih? Ada apa aja? Penjumlahan kan? Pembagian, perkalian. Perkalian. Nah, teman-teman lihat sekarang, karena dia operasi hitungnya penjumlahan dan perkalian, lihat, penjumlahan ada di lantai 1, perkalian ada di lantai 2. Beda kan? Beda. Beda. Yang harus didahulukan adalah yang lantainya lebih di atas. Jadi yang kali dulu atau tambah dulu yang dikerjain? Yang kali dulu atau yang tambah dulu yang kita kerjain? Iya, kali. Tambah. Kali atau tambah? Kenapa tambah? Kayaknya di atas. Tambah kan di bawah. Di lantai 1. Nih, lihat deh. Ya kan? Perkaliannya ada di lantai 2. Berarti yang dikerjain duluan perkalian ya? Tambah. Iya. Perkalian. Iya, karena dia ada di lantai 2. Gimana? Razan paham nggak sampai sini? Paham. Farhan, paham nggak? Paham. Alena masih bingung nggak? Masih. Masih, kita ulang ya. Di sini kan ada penjumlahan nih. Lihat deh. Ini ya, penjumlahan ya.
Sama ada perkalian. Kelihatan kan Ustazah tunjukin pakai warna biru? Kelihatan. Ya, Ya. kelihatan. Nah, kita lihat di piramida lagi. Penjumlahan ada di lantai 1. Perkalian ada di lantai 2. Nah, semakin ke atas, itu harus didahulukan dikerjainnya. Berarti kalau misalnya ada lantai 1 dan lantai 2, yang dikerjain lantai 2 dulu, baru lantai 1. Lantai 2-nya ada perkalian sama ada pembagian. Di sini kan adanya perkalian. Lantai 1-nya ada penjumlahan dan pengurangan. Dan di sini adanya penjumlahan. Berarti yang kita kerjakan yang lantai 2 dulu kan? Karena di sini adanya perkalian, kita kerjakan yang kali dulu. Gimana, Alena paham nggak? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita kerjakan ke kali dulu. Berarti karena perkalian ini mau kita kerjain duluan, biar enggak bingung, kita kasih kurung aja deh biar ketahuan nih ini mau dikerjain duluan. Ini masih tahap nyalin soal ya. Ini masih tahap nyalin soal, belum kita kerjain apa-apa. Nah, setelah itu baru nih mau kita kerjain. 216-nya karena kita nggak kerjain dulu, kan kita mau ngerjain yang 4 kali 20 dulu. Kita turunin ke sini, 216. Nah, baru kita tambahkan, ini kita kerjakan nih, 4 kali 20, isinya 80. Nah, baru setelah itu, karena sisanya tinggal penjumlahan, baru kita jumlahkan. Sampai sini bingung nggak? Ayo, Razan, apa? Kalau bingung sebelah mananya? Bingung sebelah mananya? Halo? Masih bingung aja. Di mananya nih? Kita bisa mulai dari mana lagi nih bingungnya? Kan pasti kan ada sesuatu yang kamu pahami, ada yang enggak. Nah, yang enggak itu mulai dari mana? Nanti bisa jelaskannya dari situ. 4 kali 20. Coba kamu tanya deh ke Ustazah. Ustazah kenapa itu begitu gitu? Mana yang pengen kamu tanyain? Bu, masih masak. Coba. Yang nggak paham kamu tanyain deh. Ustazah, aku mau tanya kenapa itu begitu gitu. Jadi Ustazah tahu nih mana yang kamu belum paham. Farhan gimana? Udah paham belum? Ustazah 80 dari mana? Oke. 80 dari mana? 80 dari Iya. yang ini. 4 kali 20. Lihat soalnya deh. Ini kan ada 4 kali 20 ya. Karena dia perkalian kan kita kerjain duluan. Aduh. Iya, 80. Iya kan? Mm-mm. Ngerti. Karena dia perkalian, jadi dia kita kerjain duluan. Jadi 4 kali 20 dulu. Baru hasilnya nanti 216 ditambah hasil yang 4 kali 20. Hasilnya 80. Razan paham sampai sini? Paham. Kalau nggak bingung kayak tadi Alena ya, Ustazah kenapa itu 4 kali 20? Jadi ketahuan nih, oh Alena belum paham 11 itu. Oke. Nah, sekarang di sini ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, ada juga tanda kurung nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada lantai 3-nya ternyata. Lantai 3-nya adalah tanda kurung. Berarti yang paling harus dikerjain duluan adalah yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung di soal ini angka berapa sama berapa? Yang ada di dalam kurung di soal ini angka berapa dan berapa? 4 kali 20. Oh, kita ke soal yang sebelahnya. Kita ke soal yang sebelahnya. Oh, 1 tambah 2. Oke, 1 tambah 2 ya. Razan lihat, di sini ada 1 tambah 2 dalam kurung. Iya. Farhan lihat.
Lihat. Farhan nggak kedengeran suaranya. Farhan boy. Farhan di mute. Farhan di Dinyalain mute. aja Farhan. Ya udahlah. Nah, ini kan ada 1 tambah 2 nih. Karena dia di dalam kurung, kita harus kerjain duluan. Jadi, yang 18 tanda bagi, angka 3, dan tanda kalinya kita turunin dulu ke bawah. Kita tulis lagi. Nah, setelah itu, 1 tambah 2-nya kita kerjakan. 1 tambah 2 berapa isinya? 1 Tiga. tambah 2 isinya 3 Tiga. kan? Nah, jadi kalau yang ini nih, teman-teman yang Ustazah kotakin, itu kita belum nggak ngerjain apa-apa nih. Yang kita kotakin cuma menyalin yang ada di atas di soalnya. Terus 3 yang 11 ini hasil dari 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. Nah, ketemulah kita dengan hasil seperti ini. Jadi 18 dibagi 3 dikali 3. Ustazah tanya sama Razan, 3 yang ini, yang Ustazah lingkarin nih, ini dari mana? Dari itu yang dijumlahin itu. Kenapa yang ini dikerjain duluan? Soalnya apa ya tadi? Kan dia dijumlahkan, harusnya penjumlahan terakhir. Kenapa dia dikerjain duluan? Yang di dalam kurung mungkin. Iya, betul. Karena ada di dalam kurung. Karena dia di dalam kurung, meskipun dalamnya itu penjumlahan, tetap kita kerjain duluan. Jadi 1 tambah 3 kita kerjain nih, isinya 3. Ustazah, ini kan kita tulis juga, berarti kita kerjain duluan. Enggak dong, kalau nulis ke bawah itu namanya bukan mengerjakan, kita cuma menyalin aja. Jadi kita cuma menyalin soal nih sampai sini. Yang kita kerjakan tadi yang 1 tambah 2, itu 3. Gitu. Nah, baru setelah ada pembagian dan perkalian, kita lihat lagi nih. Oh, pembagian sama perkalian itu 1 lantai, ada di lantai 2. Berarti karena dia 1 lantai, kita kerjakan dari depan lagi. Dari depan dulu. Dari sini dulu nih. Dari 18 bagi 3 dulu. Jangan 3 kali 3 dulu. Jadi kita 18 bagi 3 dulu, isinya adalah 6. Nah, kali 3 ini karena belum kita kerjain, kita tulis lagi di bawahnya. Jadi 18 bagi 3, 6. Dikali 3. Hasilnya 6 kali 3, 18. Nah, Alena, kenapa di sini ada 6 di sini? Karena hasil dari 3 kali 3. 3 kali 3? Berapa ya? Coba lihat. 18 bagi 3. Ya, 18 bagi 3. Alena, kenapa 18 bagi 3 kita kerjain duluan? Kan dia satu lantai sama perkalian pembagian. Gak tahu. Karena kenapa teman-teman yang lain ada yang tahu? Enggak. Karena kalau dia sudah 1 lantai, kita kerjakannya dari sebelah sini, dari depan, dari angka yang duluan. Kan 18 bagi 3 dulu kan? Kita nulisnya, kita kalau nulis 18 bagi 3, baru kali 3 gitu kan? Berarti kita kerjain dulu dari yang 18 bagi 3. Hasilnya adalah berapa? 18 bagi 3, 6. Baru 6-nya kita kalikan 3. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke, hasilnya Baru 18. 3 kali 3. Yang 3 kali 3. Ini. Nah, berarti ada yang miss nih, bentar. Oke, Ustazah paham. Kalian bingung di mana. Nih, jadi 18 kan kita bagi 3. Hasilnya 6 kan, Len? Ya. Habis dong berarti ini. Sisanya tinggal dikali Kali 3. ya, jadi 3 kali 3 udah nggak ada.
Karena 3-nya udah dibagi, yang 18 sudah dibagi 3. 3 di sini udah di 18 bagi 3 hasilnya 6 gitu. Jadi udah nggak ada nih 3 kali 3 di sini. Kalau kamu bingung, Karena udah habis. iya, kalau kamu bingung bisa karena ini udah ketahuan nih, oh ada bagi, ada kali, berarti kita kerjakan yang depan dulu, kita kasih kurung lagi aja. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan. Oh, 18 bagi 3 itu isinya 6 nih. Nah, baru setelah itu yang kali 3 ini kita turunin ke bawah, kita tulis lagi. Jadi tinggal 6 kali 3. Gitu. Sampai sini paham nggak? Razan, Farhan, Kalena? Paham. Oke. Paham. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, kalau ini sih mudah. Ini namanya kita mau belajar ke sifat-sifat operasi hitung. Ada 3 sifatnya. Ada sifat komutatif atau pertukaran, ada asosiatif atau pengelompokan, sama ada distributif atau penyebaran. Nah, kalau sifat komutatif, oh Farhan, aku mic-nya udah dibuka dan udah ngomong, kayaknya nggak ada suaranya. Oke, Farhan. Kalau sifat komutatif kan di sini pertukaran. Jadi kita cuma tukar-tukaran aja. Nih lihat deh. Kalau ada B A tambah B itu sama aja kayak B tambah A. Contohnya apa? Contohnya biasanya suka ada soal begini nih. 12 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah N. Nilai N adalah 12. Kenapa 12? Karena 12 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 12. Nah, ini cuma tinggal masukin angka ke sini nih. Terus teman-teman lihat, A sama A, berarti 12. A-nya di belakang, depan sama belakang. Berarti 12 itu harus ada di depan dan harus ada di paling belakang. B sama B, oh berarti yang di sini harus ada di tengah-tengah. Jadi kebalik itu loh teman-teman. Jadi 12 tambah 3 sama dengan 3 tambah 12. Paham nggak? 2 tambah Paham. 3. Farhan kalau paham bisa kasih jempol aja. Nah, gitu. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 12. Coba kita buktikan. Kita coba ya. 12 tambah 3 kan 15. 3 ditambah 12 juga 15. Nah, sama dengan yang perkalian. Perkalian juga A dikali B sama dengan B dikali A. 12 dikali 3 sama dengan N kali 12. N-nya berapa ya? Nah, kita nyari angka N nih. Karena 12-nya udah ada nih, 12 dan 12, 3-nya baru ada 1. Berarti di sini isinya harus 3. Karena 12 kali 3 sama dengan 3 kali 12. Kita coba dulu ya. Ustazah kasih contoh soal nih. Biasanya sih kalau dikasih soal malah lebih paham. Nih, coba teman-teman. Berapa N-nya? N-nya 2. Ya, kalian paham nggak? N apa? N itu cuma simbol doang. Kan lihat di sini ada N. Sama nih. dengan itu. N itu sama kayak titik-titik. Jadi kayak gini nih. Iya, Kayak gitu tuh. ngerti. Nah, kenapa 2? Karena kan di sini 2 sama 15. Ini 15 sama ya pasti 2 dong. Gitu. Nggak mungkin di sini 3. Nggak mungkin 4 atau nggak mungkin 15 lagi. Karena kan di sini udah ada 15, di sini udah ada 15. Di sini ada 2, di sini belum ada 2. Berarti ada 2. Coba lagi ya. Ustazah coba ya. N ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 100. N adalah berapa? Nilai N-nya berapa? 100 N ya. Ya. Coba Ustazah, coba Alena ya.
25 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah N. Nilai N-nya berapa? 20, 20 berapa? 25, Iya, betul. tambah Paham nggak? 13. Berarti Kan 38. nggak dijumlahin, nggak usah ditambahin. Kita cuma lihat angka yang nggak ada aja. 13. Ini kan PN-nya 13. nggak ada angka. Ya, N kita lihat deh. Kalau 12 ditambah 13, 25 tambah 13 sama dengan 13 ditambah berapa? 13 ditambah 25. Iya, jadi nilainya adalah, nilai N adalah 25. Gitu. Coba lagi ya di sini ya. Dibalik. Iya, dibalik doang. Dituker. Coba ya, 5 dikali N sama dengan 3 dikali 5. Berapa N nilai N-nya? Alena? Sama aja nih, cuma beda tanda doang. Yang sebelah sini nih, yang Ustazah lagi ketik. 3. Betul. Razan, coba sekali lagi. 6 dikali 7 sama dengan N dikali 6. Nilai N-nya berapa, Zan? 7. Betul. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, kalau sifat komutatif ini cuma berlaku untuk penjumlahan dan perkalian aja. Kalau pengurangan sama pembagian nggak bisa. Jadi cuma ini aja. Dan biasanya dia hanya ada dua angka nih. 2 angka di sebelah kanan, 2 angka sebelah kiri. Dan cuma ada 1 operasi hitung. Gitu. Coba nih ya. Sekarang kita ke sifat asosiatif. Ini pengelompokan. Farhan lagi keluar lagi bentar ya. Saya cek Farhan dulu. Nah, kalau sifat komutatif atau pengelompokan, ini contohnya rumusnya adalah ini sama, cuma bisa dilakukan di penjumlahan sama perkalian aja. Rumusnya adalah kita lihat yang di dalam kurung. Lihat deh, teman-teman perhatikan di sini yang Ustazah kasih garis bawah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Lihat ya, ini ada sama dengan di tengah-tengahnya. Ada sama dengan. Sama dengan ada. Kita perhatikan huruf yang ada di antara sama dengan. Oke, sekarang yang di depan. Huruf yang di depan ini ada A, B, dan C. Ya enggak? Yang di belakang juga ada A, B, dan C. Sama enggak? Sama ya? Ada A, B, dan C ya? Sama. Hurufnya ya. Urutannya sama juga ya. Kalau tadi kan dibalik. A, B, baru B, A. A, B sama dengan B, A. Kalau ini urutannya sama. A, B, C. A, B, C. Kalau angka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus yang membedakan apa? Coba teman-teman lihat. Apa sih yang bikin beda? Ada tanda apa sih yang bikin beda? Sama dengan. Bukan sama dengan. Tanda kurung. Tanda kurung, betul. Kalau yang di sebelah sini tanda kurungnya di A sama B. B. Kalau di sini B sama C. Cuma gitu doang. Jadi kita mindahin tanda kurung aja. Nah, biasanya ada soal seperti ini, teman-teman. Bawahnya nih. Dalam kurung 2 tambah 4 ditambah 7. Sama dengan A ditambah 4 ditambah 7. Kalau ini kita tinggal lihat angka mana ya yang sama dengan A. Nah, kita lihat nih, ini kan urutannya sama. A, B, C, A, B, C. Berarti urutannya juga sama dong. 2, 4, 7. Titik-titik, 4, 7. Berarti yang nggak ada adalah angka berapa? Nilai A E. ini?
2. Angka 2. Karena sama nih. 2, 4, 7. Oh, berarti di sini kan 4 sama 7-nya ada. Berarti di sini harusnya angka 2. Gitu. Lihat di bawahnya nih. Yang ini. Jadi dalam kurung 2 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 tambah 7. Urutannya sama kan? 2, 4, 7. 2, 4, 7. Yang beda tanda kurungnya aja. Kalau ini tanda kurungnya di depan, yang ini tanda kurungnya di belakang. Nah, terus apa maksudnya tanda kurung depan, tanda kurung belakang? Maksudnya mana yang bisa kita kerjain duluan. Kalau tanda kurungnya di depan, kita kerjain yang ini dulu. 2 tambah 4 berapa? Halo, Ustazah. 6. 2 tambah 4, 6 ya. Terus ditambah 7. Ya. Hasilnya 13, ya kan? Nah, sekarang yang sebelah kanan. 2 ditambah dalam kurung 4 tambah 7. Berarti 4 tambah 7 dulu yang dikerjakan. 4 tambah 7 hasilnya 11 ya. Berarti tinggal 2 ditambah 11. Hasilnya adalah 13. Sampai sini mana yang mau sebelah mana yang mau ditanyain? Enggak ada, benar? Yakin? Untuk perkalian juga sama. Untuk perkalian juga sama. Kalau untuk perkalian, ini sama aja sih sebenarnya. Cuma beda dikali aja. Jadi, di sini ada 2 kali 4 kali 5. Sama dengan 2 dikali B kali 5. Nah, kita lihat urutannya. 2, 4, 2, 4, 5. 2, B, 5. Berarti B-nya adalah yang ini nih, sama dengan ini kan. 4. Nih, kita kasih ini deh, kita kasih warna-warni. Biar ini 2 dengan 2. 4 dengan B. 5 dengan 5. Berarti kan 5 dengan 5 ada. 2 dengan 2 ada. Berarti B ini dengan si 4. Berarti nilai B, ini salah nih harusnya nilai B. Nilai B adalah 4. Gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Karena, kenapa nilai B-nya 4? Karena kita lihat 2 kali 4 kali 5 sama dengan 2 kali 4 kali 5. Bedanya ini tanda kurung di depan, tanda kurungnya di belakang. Tanda kurung di depan, kita lakukan perkalian di depan. 2 kali 4, 8. Baru dikali 5, hasilnya 40. Terus kalau ini perkalian yang di belakang. 2 dikali 20, hasilnya 40. 20 dari mana? Dari 4 dikali 5. Saya kasih contoh soal ya. Ting 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 ting. Padahal bisa clear all, kenapa? Clear all drawings. Oke, ini Ustazah kasih contoh ya. Gampang nih angkanya nih. 1 dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah N. Coba N-nya berapa? 4. Berapa? 4. 4, betul. Nah, terus kita masukin ya ke bawah ya. Berarti jadinya 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 4. Gitu ya. Tadi kan udah ketemu 4-nya. Kita ngerjain dulu yang ini. 1 tambah 2 berapa? 3.
3. Baru kita tambahkan 4. Ini sama dengan. Terus kita 1 ditambah 2 tambah 4 berapa? 6. 6, betul. Terus kita jumlahkan lagi. 3 tambah 4 berapa? Siapa? Boleh. 7. 7. 1 tambah 6 berapa? 7. 7. Jadi sifat komutatif, sifat asosiatif maupun distributif dia ketika disama dengan gini hasilnya harus sama teman-teman. Kanan sama kirinya. Nah sekarang kita ke perkalian ya. Ini N ditambah dikali 2 dikali 5. Salah. Sama dengan 3 dikali 2. Salah. Kali 5. Nah, berapa N-nya? 3. 3, betul. Karena yang di sini ada 3 ya, yang di depannya. Berarti dalam kurung 3 dikali 2 dikali 5 sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 kali 5. Kita kerjakan lagi deh. 3 kali 2 berapa? Eh, 6. 6. Nah, terus kita kalikan dengan 5. Baru kita ini lagi sama dengan 3 dikali 2 kali 5 berapa? 10. Loh. Nah, lanjut. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5. 30. 30. 30. Nah, di sebelah kanannya juga harus 30. Coba kita buktikan. 3 kali 10 berapa? 30. Sama ya. Nah, gitu teman-teman. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Ya, bismillah ya. Nanti insya Allah kalau kalian bingung sambil misalnya Ustazah kasih soal, kalian bingung, kalian sambil ulang videonya, sambil ngerjainnya barengan sama Ustazah gitu. Oh, caranya ke sini ke sini. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini namanya sifat distributif atau penyebaran. Maksudnya, kalau kamu ketemu soal A dikali dalam kurung B tambah C, itu sama aja kayak begini. A dikali B, tapi kurungin semua. A kali B ditambah A kali C. Gini nih. A kali B. Di sini ya. Terus angka tambahnya kita pindahin ke tengah-tengah. Terus udah gitu A-nya kita kaliin lagi sama C. A kali C. Nah, contoh soalnya begini. 2 dikali 3 ditambah 4. Sama dengan berapa coba kira-kira? 2-nya kan A nih. Berarti kita lihat A. Di sini berarti bisnya ke berapa? B. B kan di sini. Berarti di sini 2 dikali 3 dalam kurung ditambah 2 dikali 4. Bayang nggak? Masih bingung ya? Intinya 2 ini pindah ke sini dan pindah ke sini, teman-teman. Nah, 3-nya pindah ke sini, 4-nya pindah ke sini. Yang ada di luar kurung pindahnya 2 kali. Nah, karena tanda kali juga ada di luar kurung, dia pindah 2 kali nih. Tanda kali ini ke sini dan ke sini. Tanda tambah karena dia ada di dalam kurung, pindahnya sekali aja di sini. Yang ada di dalam kurung pindahnya 2 kali, yang di luar kurung pindahnya 2 kali. Kita coba lagi ya. Ini ya. Ini baru sampai ininya dulu, kita belum menghitung hasilnya. Ini contoh yang kedua. 4 dikali 1 ditambah 2. Coba gimana? Jadinya.
Jadinya berapa kali berapa tambah berapa kali berapa? Farhan, Alena? Apa saja? 2 kali 1. Yang di sini, yang kita keluarin duluan. Berarti 4 kali berapa, Alena? Tadi 4 kali 1. ditambah dalam kurung 4. 4 kali 2. Iya gitu Kali 2. caranya. Coba sekali lagi ya Lena ya, sama teman-teman yang lain ya. 5 dikali 10 ditambah 20. Sama dengan berapa? 5 kali 20. 5 kali 20. Sesuai urutannya coba 5 kali berapa dulu? 5 kali 5 kali 10. 10. 10 baru ditambah 20. 5 kali 20. kali 20. Gitu ya. Nah, kita coba hitung ya. Ya. Sampai sini kayaknya udah paham. Kita coba hitung yang ini aja. Nah, ini kita hitung. 2 dikali 3 tambah 4 berapa? 7. 7 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. 6 ditambah 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 7 berapa sih 2 kali 7? 14. 14. Kita cek ya, apakah 6 tambah 8 itu 14? Coba teman-teman hitung. 6 tambah 8, 6 ditambah 8, 14 enggak? Iya, Gimana? 14. Iya, sama ya. Gitu. Jadi caranya gitu. Nah, sekarang yang ini yang pengurangan. Sama aja teman-teman. Ini cuma bedanya di sini dikurangi doang nih. Itunya mah sama aja. Coba kita coba ya. Ini 6 dikali dalam kurung 4 dikurangi 2. Sama dengan berapa coba? Berapa coba? Kayak tadi. Dalam kurung 6 dikali 6 4. kali 4. Dikali 4. Terus dikurangi apa ditambah? Tadi kan ditambah. Sekarang dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Iya, dikurangi berapa? Kurangi 6 dikali kali berapa? 2. 2. Betul. Sekarang kita coba langsung kerjakan ya. 6-nya kita turunin. Terus 4 kurangi 2 berapa? 4 kurangi 2. 6. 4 kurangi 2. 2. 2. Terus kita kalikan. 6 kali 4 berapa? 6 kali 4. 6 kali 24. 24. Betul. Dikurangi 6 kali 2 berapa? 6 kali 2. 12. 12. Nah, 6 kali 2 tadi sama ya, 12 ya. Sekarang 24 kurangi 12 berapa? 12. 12 juga. Oh, hasilnya sama nih. Alhamdulillah. Oke deh. Hari ini pembahasannya sampai sini. Nah, teman-teman hari ini kalau misalnya memang kalian akan tahu kalian paham atau belum ketika kalian mencoba mengerjakan soal. Nanti kerjain soalnya sambil dilihat lagi videonya. Ustazah nanti kirim videonya. Paling nanti siangan deh. Tapi kalau kalian mau nyoba ngerjain sendiri juga boleh. Ini boleh sambil dicatat teman-teman. Soalnya Aku screenshot aja. Sebentar. ada 10 soal.
Ini dari nomor 5, ini udah masuk ke sifat-sifat yang tadi ya. Jadi cuma disebutin angkanya aja, nggak usah dihitung. Ini cuma ngebahas nilai N-nya doang. Nomor 1 juga. Oh, nomor 1 sampai 4 dihitung. Nomor 5 sampai 10 cuma nilai N aja. Oke. Setelah yang hari ini ke sekolah udah ada. Udah pada lagi belajar tadi. Nah, kalau yang nomor 9 ini coba kerjain. 5 dikali ini aja deh, nggak usah dihitung deh. Nih, soalnya ini ya, 10. Mau di screen? Udah habis ini ada tugas lagi. Apa? Ada tugas lagi habis ini. Enggak. Udah MTK. Ya, ini doang. Ya aja. Udah di screenshot belum? Kalau udah di screenshot atau lagi ditulis? Halo? Farhan? Di screenshot aku. Udah? Udah di screenshot nanti di itu. Ya, oke. Tulis. Raza di screenshot atau enggak? Atau lagi nulis? Udah di screenshot. Udah. Farhan gimana Farhan? Lagi nulis atau di screenshot? Udah ditulis saja. Udah semua ditulis? Udah. Oke, kalau udah. Lumayan ya hari ini. Ikut. Lumayan hari ini kita udah banyak yang dikerjakan dan dipelajari. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Yuk, kita tutup dengan baca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma
Dika, asyhadu alla ilaha illa anta minggu depan belajar lagi ya. Nanti kalau misalnya emang ada UJK usah kabarin, tapi belum tahu. Makasih, dadah. Ya. Ya.